Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan dulu sebelumnya nama Bapak Pak Alif. Di sini selaku guru olahraga ya di SMK Negeri 1 Ciamas. Pada kesempatan hari ini izinkan Bapak untuk memaparkan tentang bahaya narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan. Silakan kalian simak video berikut. Bahaya narkoba dan dampak terhadap kesehatan. Saat ini, bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasa efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Pengertian narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasannya berikut ini. Ya, jadi untuk narkotika itu sendiri dibagi menjadi 3 golongan ya. Narkotika golongan pertama, contohnya seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Nah, ketiganya ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Jadi kalau kamu gak pengen kecanduan ya jangan mengkonsumsi 3 ganja tersebut. Nah, narkotika golongan kedua katanya bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Ya, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Ingat, sesuai dengan resep dokter. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.
Jadi sekali lagi untuk narkotika golongan 2 harus sesuai dengan resep dokter penggunaannya. Dan narkotika golongan ketiga dan yang terakhir memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Di Sumeria, pada tahun 2000 sebelum Masehi, telah dikenal serbuk sari bunga opium atau candu, atau biasa disebut hulgil, yang artinya obat yang menggembirakan. Hulgil ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Pada saat itu, serbuk sari ini sudah diketahui memiliki fungsi sebagai obat tidur, atau obat penghilang sakit saat dihirup. Orang zaman dahulu pun menggunakan serbuk sari ini sebagai obat bius bagi seorang yang mengalami luka serius agar dia tidak merasa sakit saat diobati, dan juga digunakan sebagai obat tidur. Selain itu, serbuk sari bunga opium ini juga digunakan sebagai racun untuk berburu karena bisa membuat sang mangsa tertidur. Di India dan Persia, candu diperkenalkan oleh Alexander Agung pada 330 sebelum Masehi. Candu ini digunakan untuk bumbu masakan yang bertujuan untuk relaksasi. Mengapa menyalahgunakan narkoba itu berbahaya? Salah satu efek setelah memakai narkoba adalah halusinogen. Si pemakai akan berhalusinasi seolah-olah melihat sesuatu yang lain. Itulah mengapa seseorang yang menyetir setelah menggunakan narkoba berakhir pada kecelakaan. Kalau terus-terusan pakai narkoba, apa yang akan terjadi? Penyalahgunaan narkoba dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah kerusakan fungsi otak, serta disfungsi organ tubuh lainnya. Jika kita menengok ke belakang, pada masa Orde Baru, penyalahgunaan narkoba sudah menjadi permasalahan yang serius dan semakin meningkat tiap tahunnya, hingga pada akhirnya meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997. Kebijakan yang selama ini dibuat seakan sudah tidak bisa lagi mengimbangi permasalahan yang ada. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pemerintah yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang BNN, maka ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR/2002 melalui Sidang Umum MPR RI tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Maka BNN memiliki 4 pilar utama, yaitu pencegahan,
pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sangat disayangkan, kenyataan yang terjadi adalah para pengguna yang notabene merupakan korban penyalahguna dimasukkan ke dalam penjara. Kapasitas penjara yang terbatas pada akhirnya membuat para pengguna harus satu sel dengan para kurir dan pengedar. Pada akhirnya, setelah keluar dari penjara, para korban ini malah semakin pintar dan menjadi-jadi. Berdasarkan fakta tersebut, 2014 ditetapkan sebagai tahun pencanangan penyelamatan pengguna narkoba. Seluruh komponen yang berada di Badan Narkotika Nasional bersatu padu untuk mensosialisasikan hal tersebut. Tidak hanya BNN, tapi kamu, dia, mereka, kita, dan seluruh bangsa Indonesia dapat melakukan aksi nyata untuk membantu para korban. Rangkul dan bujuk mereka untuk direhabilitasi, agar mereka bisa segera pulih dan kembali ke masyarakat. Ingat, penjara hanyalah tempat bagi para bandar narkoba. Pengguna adalah korban yang harus kita selamatkan. Rehabilitasi segera, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan.
Oke, itulah kurang lebih pemaparan tentang bahaya narkoba juga dampaknya terhadap kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Harapannya nanti ke depan mudah-mudahan kalian tidak tidak terjerumus terhadap obat-obatan tersebut yang tadi sudah dipaparkan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.